Silakan duduk saudara. Sekali lagi saya ajak untuk saudara dan saya menyediakan diri untuk menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dalam masa-masa the years of open doors ini, supaya kita benar-benar menerima dengan penuh ya. Kita berdoa saat ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan. Dalam keadaan yang cukup panas ini Tuhan, tapi hati kami biarlah panas karena api-Mu, bukan karena panas dengan ruangan ini, bukan karena panas karena dalam cuaca yang saat ini Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang dibedakan, sekalipun dalam kemarau yang sangat panas dan kemarau panjang ini Tuhan. Kami tahu tiang awan dan tiang api-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Inilah yang membedakan antara kami dengan orang-orang kebanyakan Tuhan. Kami percaya siang ini ada perkara-perkara yang Kau beritahukan kepada kami di dalam menjalani the years of open doors ini. Kami tahu di hadapan kami banyak pintu Tuhan yang sudah Engkau bukakan, dan kami saat ini datang di hadapan-Mu. Buat kami mempunyai wadah yang besar supaya kami boleh menerima seutuhnya Tuhan. Sepanjang hari ini kami menerima dengan utuh. Kami buka hati kami Tuhan saat ini untuk menerima semua yang Kau sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama amin. Hari ini temanya sungguh amat luar biasa. Unlimited. Waduh, saya bilang kalau namanya unlimited itu gak ada batasnya loh. Namanya sesuatu hal yang tidak ada batasnya ya. Profession ya, bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu itu tidak terbatas. Saudara percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu tidak terbatas? Saudara percaya? Saya pun percaya. Saudara, kemarin saya ini sudah siapkan khotbah ini, tapi benar-benar saya mengucap syukur karena khotbah saya sangat menunjang dengan apa yang Tuhan beritahukan kepada saya. Kemarin waktu PW, jadi bukan hari ini ya, hari Jumat pagi waktu di PW, pujiannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan penyediaan yang tak terbatas ini ya, unlimited provision. Tapi di dalam saya sedang menyembah di dalam PW itu, tiba-tiba saya dengar suara saudara ya. Suaranya itu sangat mengejutkan saya ya. Saya tak aminkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena saudara tahu nggak, pengen tahu nggak apa yang Tuhan sediakan untuk hari ini ya. Tuhan menyediakan untuk Bahtera hari ini adalah sesuatu yang dikatakan bahwa Tuhan itu penyediaannya tidak terbatas, dan Tuhan itu menjanjikan sesuatu pada hari ini. Saudara dengarkan baik-baik ya. Tuhan katakan begini, Tuhan akan melepaskan saudara dan saya dari kemandulan. Nah, mungkin saudara akan mengatakan, oh aku sampai sekarang belum punya anak. Ini masalah the open doors ya. Saya tidak tahu kalau nanti akhirnya Tuhan juga membuka kandungan saudara ya. Tetapi yang saya tangkap kemarin ini adalah kemandulan secara rohani dan secara finansial ya. Yang saya tangkap ya, Tuhan katakan, nak, 10 tahun atau 7 tahun ke depan, pokoknya yang ada di depan kita itu, semua kemandulan secara rohani itu Tuhan akan bukakan ya. Dan kemandulan secara finansial ya, itu Tuhan akan lepaskan. Nah, ini yang saya dapatkan. Jadi saya mulai memikirkan, Tuhan, pasti Engkau punya rencana yang luar biasa loh untuk kita saat-saat ini. Beberapa hamba Tuhan
itu mendapatkan suatu vision, mendapatkan suatu pernyataan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tahun-tahun ke depan harus bekerjanya itu unlimited. Ya, kita tidak boleh enak-enakan saja. Kita harus berjuang benar-benar untuk penginjilan, untuk masalah-masalah kerohanian kita, perlipat kali gandaan. Di dalam membaca firman, perlipat kali gandaan. Di dalam melayani Tuhan, diperlipat kali gandaan. Di dalam apapun yang saudara akan lakukan, buat perlipat kali gandaan. Karena itu yang Tuhan mau. Ini masanya segala sesuatu yang menjadi penghambat daripada kemandulan saudara dan saya akan dilepaskan. Nah, saudara, sekarang kita akan teruskan ya. Maksudnya apa yang Tuhan mau dengan kemandulan yang dilepaskan ini? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada selain daripada terobosan doa. Hanya dengan terobosan doa, dengan saudara dan saya terus banyak sekali melakukan penyembahan dan pujian, itu terobosan bisa terbuka. Seluruh penghalang daripada kemandulan itu bisa diterobos dengan doa. Kita akan belajar dari apa yang dialami oleh seorang anak Tuhan yang bernama Hana, ya. Kita baca di dalam, sebelumnya kita baca Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sampai kita itu dimampukan menjadi orang yang percaya, beriman penuh bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang unlimited. Ya. Itu dari mana? Iman dengan timbul dari pendengaran. Pendengaran karena firman Tuhan. Jadi firman hari ini itu akan mendorong dalam kehidupan saudara sehingga iman saudara timbul yang mengakibatkan seluruh kemandulan itu dapat dilepaskan. Ya. Kalau dalam The Message lebih jelas lagi dikatakan begini, Tuhan itu dapat melakukan apapun juga, supaya kamu tahu, jauh lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan, atau yang dapat kita tebak, atau meminta suatu dalam mimpi atau dalam pikiran kita. Tuhan itu punya planning yang luar biasa, melebihi daripada segala sesuatu yang kita pikirkan, yang ada dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Nah, Tuhan melakukannya bukan dengan mendorong kita, tetapi dengan bekerja di dalam kita. Roh Tuhan bekerja di dalam kita. Ya, ingat-ingat, Roh Tuhan bekerja di dalam kita, ya. Rohnya secara mendalam dan lemah lembut ada di dalam kita. Tuhan itu tidak pernah memaksakan, saudara, ya. Tuhan berbicara kepada kita itu sesuai dengan karakter kita. Kalau karakter kita bandel-bandel banget, ya Tuhannya, ya kemungkinan agak keras-keras gitu. Tapi kalau saudara punya jiwa, punya hati, punya sifat yang lemah lembut, Tuhan itu bicaranya benar-benar luar biasa banget. Itu Tuhan kita, ya. Hari ini saudara, saya waktu perjalanan ke sini ada satu yang konseling sama saya. Dia mengatakan begini, Bu, saya ini sakit hati banget sama orang tua saya. Dia bilang. Saya tanya, kalau boleh saya pengen tahu, kamu bisa sakit hati dengan orang tua kamu itu bagaimana? Habis bagaimana? Sejak saya kecil, mama saya tidak pernah berbicara kepada saya yang baik. Selalu ngomongnya keras. Sampai mama saya kok tidak mengerti hati saya ya. Hati saya itu sebetulnya lembut, Bu. Tapi mama saya tuh selalu mengerasi saya.
Itu yang membuat saya gak bisa terima. Kenapa aku dibedakan dengan yang lain? Saudara, itu mamah dunia. Mungkin bisa terjadi begitu. Tapi saudara tahu, Bapak yang di surga tidak seperti orang tua kita. Bapak di surga sangat mengerti keadaan saudara. Dan hari ini dikatakan, nak, aku sudah lama melihat pohon yang tidak berbuah. Itu mandul namanya ya. Pohon yang tidak berbuah itu mandul. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab dikatakan, ini tukang kebun mengatakan, Tuhan, jangan ditebang. Aku akan pelihara dia. Aku akan membuat segala sesuatu. Aku akan rawat dia. Aku akan kasih pupuk. Aku akan lakukan semua. Tolong Tuhan, perpanjang. Jangan sekarang dipotong, 3 tahun lagi. Kalau sampai 3 tahun lagi dengan usaha saya tidak bisa, ya terserah. Saudara, nah ini harus ada usaha. Tapi satu perkara, Tuhan selalu memberi kesempatan lebih ya. Ada lagi, ada seseorang, ini dari Sion, di sini nggak ada ya. Bandel banget saudara, bandel banget, dikasih tahu nggak mau ngerti ya. Selalu membuat suatu kesalahan yang sama. Kalau konseling, yang ditanyakan ya itu saja, itu saja. Dikasih jalan keluar, ya tetap itu saja. Saudara, mungkin kalau pendeta sih sudah benar-benar uslah, kelangan domba satu nggak apa-apa gitu. Nah, pegel sih udahan wis pol-polan ceritanya ya. Sampai pada satu titik saya pun mau mencapai itu. Diapain ya ini anak ya, saya bilang. Sudah dengan berbagai jurus, kok gak bisa gitu. Nah, tadi pagi saudara, dalam share salah satu anak yang share firman Tuhan ya. Jadi saudara harus tahu, kalau seorang hamba Tuhan jangan merasakan aku wis pinter ya, aku ngerti firman, aku itu dengar suara Tuhan, gak perlu yang lain. Jangan seperti itu saudara. Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk menegur kita. Belajar hineni sebagai seorang hamba Tuhan ya. Saya dengerin khotbahnya dia. Nah, anaknya sederhana, belum jadi pendeta, seorang biasa-biasa aja, anak Sion. Dia tuh cerita tentang Tuhan meninggalkan 99 dombanya di kandang buat cari satu yang hilang. Loh, itu kan dia cerita, tapi itu bicara banget sama saya. Aduh Tuhan, terima kasih buat teguranmu melalui dia ya. Banyak kan, kalau saya bilang eklesia jumlahnya banyak loh ya, siji wis ndak popong ya. Tapi benar-benar tadi pagi saya bilang, aduh Tuhan terima kasih buat teguranmu ya. Beri aku roh kesabaran, beri aku roh pengertian, beri aku mengerti dia Tuhan. Itu perlu kesabaran lebih saudara. Tapi saya tahu Tuhan sangat membuat semuanya baik. Tapi hari ini karena mendapatkan firman yang mengatakan bahwa semua kandungan yang tidak berfungsi, ceritanya ya, kemandulan itu akan dilepaskan. Saya berdoa juga buat anak ini. Saya bilang, Tuhan ini anak mandul, saya bilang ya. Sudah bertahun-tahun ikut dengerin firman, iya, pelayanan iya Tuhan. Ini mandul beneran. Dan hari ini janji ini akan berlaku buat dia. Biarlah kau lepaskan dia dari kemandulan. Saudara, kalau saudara jadi hamba Tuhan atau punya keluarga atau apa, punya siapa teman yang merasakan mandul, hari ini katakan ya, doakan Tuhan, hari ini roh kemandulan dilepaskan daripada anak itu. Belajar saudara, belajar. Karena apa? Kadang-kadang kita itu tidak merasa bahwa kita mandul, sebetulnya mandul ya.
Oleh karena itu kita coba belajar, hanya bisa didoakan dan hanya bisa diterobos dengan doa dan penyembahan. Yuk kita baca bersama-sama dari pengalaman yang dialami oleh Hana. Dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat yang kelima ya. Meskipun Elkana itu mengasihi Hana. Hana itu istrinya ya, istrinya yang nomor 1, nomor 2 namanya Penina. Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya ya. Tuhan bisa membuka dan bisa menutup. Dan kita juga tidak tahu kenapa kok Tuhan menutup kandungannya Hana. Karena Tuhan mau melakukan mujizatnya ya. Percaya bahwa yang di kandungan yang ditutup, Tuhan pasti punya rencana yang sangat mulia ya. Tetapi madunya yaitu Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah ini biasa, wanita itu biasa. Kalau sudah disakiti hati terus melo ya, melo. Saya berdoa kita sebagai wanita maupun sebagai pria jangan melo. Kalau kita mengalami perkara sesuatu, cepat katakan, ini proses buat saya. Tuhan punya rencana ya. Waktunya tiba, Tuhan tolong saya seperti membalikan keadaan ya. Seperti Tuhan membalikan tangannya, plak, ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa. Dengan hati pedih ia berkata kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ada perkataan terus-menerus. Jangan bosan berdoa. Jangan bosan doa terobosan ya. Jangan bosan. Kita harus terobos semua kemandulan saudara dan saya. Diterobos saudara ya. Kemadulan harus diterobos dengan apa? Dengan doa ya. Kalau itu pintu kandungan yang masih dalam keadaan tertutup, dijebol dalam nama Tuhan Yesus. Terobos, terobos, dan terobos. Baal Perasim akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hatinya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Saudara belajar jangan sakit hati. Kalau orang menuduh saudara, sedangkan saudara tidak melakukan hal itu, belajar jangan sakit hati ya. Loh, Hana bisa sakit hati loh sama Eli. Ini namanya nabi ya. Masa gak ngerti, gak bisa bedakan orang mabuk sama orang doa? Bisa toh ngomong gitu? Jengkel sih ya.
Orang nabi kok begitu. Berapa banyak kita itu menghakimi akan hamba Tuhan. Kalau mungkin hamba Tuhan itu kamu mintain nasihat, ternyata tidak pas di hati kamu. Oh, hamba Tuhan kayak gitu. Nah, jangan saudara, belajar hari ini. Jangan menghakimi hamba Tuhan. Ya. Jangan menyalahkan siapapun juga yang mencela saudara. Belajar seperti Hana. Dia nggak ngomong, enggak Tuhan, aku tuh enggak seperti itu. Aku orang yang benar-benar lagi sengsara. Benar-benar dia itu cerita, dan saya yakin pada saat dia cerita itu pasti hatinya tuh runtuh sekali ya. Yang seperti itu Tuhan dengar doanya ya. Terobos ya. Doa dengan segenap hati. Jangan doanya cuman sekali, 2 kali, terus menerus seperti yang dialami oleh Hana. Dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah menerimanya daripada Tuhan. Ya. Kalau saudara mengalami terobosan, katakan, berkat yang aku terima berasal dari Tuhan. Aku saat ini open doors terbuka dalam hidupku karena Tuhan. Saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan, jangan merasa diri kita bisa. Gantunglah sama Tuhan. Dalam keadaan yang tertutup apapun juga, dalam pelayanan saudara yang tertutup, dengan terobosan doa, maka itu akan terbuka. Kalau saya mau teruskan banyak kesaksian saudara. Salah satu kesaksian yang baru saya dengar tadi. Ada seorang ibu yang punya rumah. Rumahnya sangat sederhana. Rumahnya itu dari kayu saudara, bukan dari tembok. Terjadilah yang namanya kebakaran saudara. Kalau saya lihat fotonya, itu kebakarannya sudah dekat sekali sama rumahnya. Sangat dekat sekali. Dan saya heran, siapa sih yang video? Kok ada orang sing iseng? Saya dapatnya dari video ya. Jadi kan enggak tahu itu, tapi pasti ada orang video. Dia ngomong, Tuhan Yesus. Dia berdoa, tolong saya ya. Rumah saya jangan kebakaran dalam nama Tuhan Yesus. Terus doanya terus menerus saudara, terus menerus. Apa yang terjadi? Rumahnya satu-satunya yang tidak terbakar ya. Jadi doa itu besar kuasanya. Segala sesuatu yang sudah tidak mungkin, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu ya. Saudara percaya hari ini bahwa Tuhan akan membukakan semua kandungan yang tertutup. Apapun yang saat ini saudara alami, percaya ini bukan dari saya, tapi dengar, saya betul-betul mendengar suaranya yang mengatakan semua kandungan yang tertutup akan dibukakan. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan sebuah lagu yang sudah lama, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya minta saudara nyanyi dengan segenap hati. Semua dapat dilakukan. Amin Tuhan, aku percaya Tuhan. Kelihatan mustahil bagimu. Tuhan, banyak hal yang mustahil. Sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan.
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Ya Bapa, aku percaya Tuhan. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Taruh tanganmu di dada saat ini. Bapa, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Saudara, mulai saat ini ingat-ingat apa yang menjadi kemandulan-Mu. Rohani-Mu mandul. Ceritakan kepada Tuhan secara terperinci. Kemandulan dalam bidang apa? Malas untuk membaca firman, malas nyembah Tuhan, malas pelayanan, talenta yang Tuhan berikan disia-siakan, tidak dikembangkan tapi ditanam. Hari ini katakan, kemandulan ini akan dilepaskan. Saudara yang saat ini sedang bekerja, berbisnis, yang selalu gagal, dan gagal karena kandunganmu tertutup. Cerita sama Tuhan hari ini, bisnis apa yang gagal? Tokomu mulai sepi, usahamu mulai gagal. Katakan, Tuhan, bukakan kandunganku kembali. Kalau saudara bekerja, yang seharusnya engkau sudah mulai naik ke tempat yang lebih lagi, next level di dalam pangkatmu, ternyata engkau tidak bisa masuk dalam next level itu. Katakan dalam hatimu, cerita sama Tuhan supaya jebol pintu kandunganmu terbuka. Kalau engkau sudah mulai usaha dan selalu gagal, katakan hari ini, Tuhan, hari ini kandunganku terbuka. Hari ini kandunganku terbuka. Sebagaimana Hana mengalami perkara yang ajaib. Tidak lebih dari 1 tahun. Tidak lebih dari 1 tahun. Engkau akan mengalami hal ini.
1 tahun engkau akan mengalami kandunganmu terbuka dalam nama Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku